Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, selalu bersemangat dan kuat dalam iman serta berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari, dan kembali Tuhan berkemurahan, memberikan kami nafas hidup di hari yang baru ini. Kami percaya kebaikan Tuhan akan kami terima di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya, karena rencana-Mu baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 58 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut data dari Badan Pusat Statistik, bulan puasa setiap tahunnya merupakan bulan dengan konsumsi yang paling tinggi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan menurut data dari Bank Indonesia, bulan puasa selalu menjadi bulan di mana terjadi inflasi tertinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Kelompok makanan, minuman, dan rokok atau tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar karena permintaan yang jauh melampaui pasokan normal. Data ini menunjukkan suatu keanehan. Di bulan puasa yang seharusnya orang mengurangi konsumsi makanan dan minuman, justru terjadi peningkatan. Apakah ini benar-benar adalah puasa? Kita semua orang-orang percaya dikehendaki Tuhan untuk melakukan puasa. Tapi puasa bukanlah pausa. Kalau pausa itu namanya jeda, di mana kita hanya menunda makan. Tapi puasa yang sesungguhnya adalah tindakan dan sikap untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dalam Yesaya 58 ayat 4 ini tertulis, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Apa yang dinyatakan dalam ayat ini hanyalah merupakan salah satu teguran Tuhan terhadap umat Tuhan, bangsa Israel yang melakukan puasa pada waktu itu. Puasa mereka tidak dikenan Tuhan, sekalipun mereka melakukan puasa sedemikian rupa dan merasa bahwa puasa mereka berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata di hadapan Tuhan puasa mereka tidak ada nilainya. Salah satu yang ditegur Tuhan di sini tertulis dalam ayat 4, yaitu mereka melakukan puasa sambil melakukan perbantahan, konflik, perkelahian, dan pertengkaran. Artinya ini berbicara bahwa dalam puasa yang mereka lakukan, hati mereka masih penuh dengan kebencian. Tidak ada kasih, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Mereka membenci sesamanya dan tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Fokus dari puasa mereka adalah diri mereka sendiri, bukan Tuhan. Seandainya tiap orang melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, pasti mereka akan menemukan Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar itu akan berbicara secara pribadi. Mereka akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena Dialah adalah Tuhan yang benar. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Kepada kita semua yang percaya, orang-orang beriman kepada Kristus, firman Tuhan berbicara supaya kita melakukan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang murni, penuh dengan ketulusan dan kasih kepada Tuhan maupun kepada sesama kita.
Puasa kita akan menjadi sia-sia kalau masih ada kebencian terhadap saudara kita, terhadap sesama kita. Firman Tuhan katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan bahkan lebih daripada itu, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Kalau musuh saja harus kita kasihi, mengapa orang-orang dalam lingkungan keluarga kita malah kita benci? Puasa bukan sekedar menunda makan, tapi puasa adalah perubahan hidup. Sikap mencari Tuhan dengan sungguh dan memfokuskan diri kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan. Kalau ada di antara saudara yang sedang menjalankan puasa Prapaskah dalam masa-masa sekarang ini, mari jangan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi yang terutama adalah mencari Tuhan, sangkal diri, bertobat dari dosa, dan senantiasa hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, mengajar kami bagaimana seharusnya sikap kami ketika kami melakukan puasa. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami dalam masa-masa puasa yang kami lakukan. Kalau sikap kami tidak benar, ampuni kami dan tuntun kami Tuhan dalam jalan-jalan-Mu yang benar, sehingga puasa kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu ya Bapa, dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami senantiasa berhasil dan berkemenangan, dan kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.